Bersepeda ini kan berarti ada pesannya ya, bahwa berkuliner, bermobilitas itu kita bisa kok tanpa menghasilkan polusi. Bersepeda ini kan berarti ada pesannya ya, bahwa berkuliner, bermobilitas itu kita bisa kok tanpa menghasilkan polusi. Karena saat ini kan Jakarta sedang ramai nih dibicarakan bahwa ternyata polusi udaranya tinggi. Dan data dari DKI juga mengatakan sumber polusi pertama ini adalah yang paling tinggi adalah asap knalpot kendaraan dari transportasi. Nah, teman-teman bersepeda ini salah satu penggiat yang melakukan aksi nyata dengan hashtag solusi tanpa polusi ya. Bahkan ada yang hashtagnya juga smart mobility, bermobilitas cerdas. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mencemari udara pastinya kan ya. Nah tadi kita kan kesini, karena kita di mana nih Om? Ini kan Muara Angke kawasan. Oke, nah tadi kita itu jalan naik sepeda dari Menteng ya. Dari Menteng, naik komuter lain sampai ke Muara Angke, ke Kota Tua dan dari Kota Tua goes ke sini. Nah mungkin bisa diceritain Om sedikit pengalaman pas lagi tadi dari Menteng itu naik kereta, apa sih susahnya dan apa yang gampangnya pas naik kereta tadi itu? Iya. Kalau sih dibilang ya, untuk kereta ini kita sudah bisa dibilang sudah mencukupi lah ya. Sudah mencukupi, fasilitas sudah oke. Dan untuk pesepeda juga khususnya untuk sepeda lipat ya, paling mudah banget untuk kemana aja ya. Jadi sekarang komuter lain itu bisa kemana-mana pakai sepeda lipat ya? Bisa ya. Tanpa ada ongkos tambahan. Cuman kadang-kadang kendalanya di stasiun itu pintu masuknya untuk sepeda itu. Nah gitu. Jadi kita sepeda sama orang itu kadang-kadang nyangkut. Iya. Itu dengan orang dulu apa sepeda dulu? Karena sepeda dulu masuk, orangnya ketinggalan. Suka kendalanya di situ. Awalnya tantangan pertama mungkin sebelum masuk kita harus lewat tangga dulu ya. Iya, udah stasiun naik tangga tadi ya. Kemudian dia kita naik tangga tuh dorong. Itu pun harus ada ngangkat lagi. Usaha ngangkat dulu, terus pas mau tap in pun juga. Tadi kita bingung mau tangan kiri tangan kanan. Iya, betul. Karena bisa berubah dia, kadang di kiri, kadang di kanan gitu. Iya, benar. Ini mungkin yang belum biasa melipat dan membuka lipat sepeda terus masuk ke dalam itu butuh usaha lebih ya. Karena agak ekstra ya. Belum lagi belakang udah ngantri misalnya punya tekanan gitu. Di kanan diliatin gitu. Kalau ada akses tersendiri lebih bagus gitu. Jadi dikasih akses tersendiri. Mau masuk terlalu cepat nutupnya. Wah, itu juga. Jadi orang nggak ada akses, orang masuk sama keluar jadi tabrakan. Harusnya kan ada pintu akses keluar, pintu masuk, jadi bisa bareng gitu. Itu juga satu poin. Terus saya lihat tadi juga agak tinggi tuh kan jarak antara peron sama masuk ke gerbongnya. Jadi kalau yang katakanlah mungkin orang yang tua terus naik bawa sepeda lipat, dia pasti agak takutnya encok Pak. Iya kan agak tinggi gitu kan. Dengan encok bahaya kan. Mungkin yang masih kuat masih bisa, kalau yang penggangnya ini lumayan juga gitu kan. Betul. Dan saya rasa juga kenapa ya KAI nggak bikin pintu khusus untuk sepeda gitu ya, pintu khusus bahkan mungkin gerbong khusus gitu ya atau ini gitu biar ya mungkin mulai dari situ mungkin warga bisa mulai menggunakan sepeda dan aksesnya menggunakan sepeda ke kereta itu lebih mudah juga karena difasilitasi seperti ya. Tapi perlu ini nggak dikasih tarif khusus nggak pesepeda sama sepedanya gitu? Bersedia nggak kalau misalnya gitu? Nggak masalah sebetulnya. Kan satu keamanan. Ya, nyaman, aman, terus sudah ada pasti di situ gitu ya. Jadi kita punya hak yang sama, pesepeda dan sepeda lipatnya. Oh ya benar. Nah pas kita keluar dari stasiun tadi sampai Jakarta kota ya. Nah itu bagaimana fasilitas pesepeda yang kira-kira menurut teman-teman pesepeda itu membuat warga lebih enak nggak sih bersepeda di Jakarta gitu misalnya? Begitu keluar tadi kita ya, menuju ke Muara Angke ini. Iya, kalau untuk di daerah Jakarta Kota itu fasilitas sudah memadai lah. Sudah ada ya? Ada jalurnya ya? Ada. Nah, selepas dari Kota Tua mengarah
Orang Muara Angke itu ya belum ada. minim, benar-benar minim. Satu minim, terus kedua ya mungkin crowdednya jalur kendaraan yang tidak ada jalur sepedanya ya. Jadi kita kadang-kadang lebih mengalam tadi kan ya lebih ke nyari aman. Nyari aman gitu, nyari aman ya. Karena berkendara kan paling utama adalah keamanan utama. Di berbagi jalan itu harusnya Iya. sama saling mengerti lah ya. Pesepeda juga harus paham rambu-rambu, terus pemotor juga apalagi juga. Jadi saling berbagi apanya share the road ya. Kita berbagi jalan ya. Kalau udah di jalan itu beda. Kalau ada jalur sepeda tadinya ada tiba-tiba hilang. Hilang. Jadi seakan-akan gimana ya? Ya, yang bersepeda lah yang harus ngalah gitu. Kalaupun niat untuk membuat kota yang ramah pesepeda, dibuat fasilitas sehingga semua masyarakat yang bersepeda ya masa aman dan nyaman gitu ya. Iya, setuju banget. Nah setelah kita jalan nih terus sampai ke Muara Angke, sekarang kita di restoran Apung. Restoran Apung. Muara Angke. Yang di sini emang kulinernya khusus seafood ya. Berarti kita tadi di perjalanan sudah mengkampanyekan banyak hal. Satu, soal solusi tanpa polusi. Kedua, mengkampanyekan bagaimana pemerintah menyediakan jalur sepeda dan fasilitas bersepeda sehingga pesepeda nyaman di jalan, Ya. bisa berbagi jalan. Jadi bisa kalau ke Muara Angke itu bisa dijangkau, selain bersepeda bisa naik busway. Ya, itu ya. Dari stasiun kota bisa transit pakai busway ke Muara Angke, bus sepeda juga bisa. Oke, jadi transportasi ini sudah tersedia ke Muara Angke ini ya. Selain komuter lain atau lagi Transjakarta ya, sampai ke stasiun Muara Angke langsung. Buat ke terminal Muara Angke. Terminal Muara Angke langsung ada ya. Oke, untuk itu saksikan terus tayangan ini. Kita masih ada setengah perjalanan lagi yang harus kita selesaikan menuju peta kuliner Jakarta lainnya menggunakan transportasi Transjakarta.